Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kolbu dengan NIM 122.970. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Pemodelan Cuaca dan Iklim 1 saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama adalah dasar model iklim, yang kedua dasar model iklim, komponen penyusunan model cuaca dan iklim, dan yang ketiga GCM. Yang pertama, dasar model iklim. A. Jelaskan mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim. B. Bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim masa lalu, masa kini, dan proyeksi ke masa mendatang. C. Berikan contoh jenis model iklim dan perbedaan antara model yang paling sederhana hingga model yang paling kompleks. Jawaban yang pertama, bagian A, yaitu karena membantu peneliti memahami, menganalisis, dan memprediksi perubahan iklim secara kuantitatif. Model iklim digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses fisika, kimia, dan dinamika atmosfer, lautan, dan daratan untuk merepresentasikan iklim di bumi. Yang terakhir, dengan menggunakan model, peneliti dapat melakukan simulasi untuk berbagai skenario perubahan iklim, pengujian hipotesis, dan mengevaluasi dampak dari variabel eksternal seperti emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Jawaban yang pertama untuk bagian B, rekonstruksi masa lalu. Menggunakan data paleoklimatologi dan parameter historis untuk melakukan rekonstruksi kondisi di iklim di masa lampau. Lalu, analis masa kini melakukan perbandingan antara hasil simulasi modal dan data observasi untuk memahami dinamika iklim saat ini. Proyeksi masa depan yaitu menjalankan simulasi dengan skenario emisi dan kebijakan untuk memproyeksikan perubahan iklim di masa mendatang. Contohnya perubahan suhu global, pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrim. Jawaban nomor 1 bagian C. Yang pertama ada Energy Balance Model atau EBM, yaitu model sederhana yang menggunakan neraca energi masuk dan keluar di bumi. Lalu ada Radiative Convective Model atau RCM, yaitu model tingkat menengah yang mempertimbangkan proses vertikal radiasi dan konveksi atmosfer. Lalu yang terakhir ada General Circulation Model atau GCM, yaitu model kompleks yang memodelkan sirkulasi atmosfer dan lautan secara 3 dimensi. Soal yang kedua yaitu dasar model iklim, komponen penyusunan model cuaca dan iklim. A. Jelaskan persamaan dan prinsip dasar energi balance model atau EBM. B. Bagaimana model ini merepresentasikan keseimbangan energi bumi. C. Gambarkan bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar memengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. D. Berikan salah satu contoh bagaimana EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global. Jawaban nomor 2 bagian A, energi balance model atau EBM menggunakan prinsip keseimbangan energi, di mana suhu rata-rata permukaan bumi ditentukan pada keseimbangan antara energi yang masuk dan dipancarkan kembali keluar. Berikut bisa dilihat persamaannya dengan keterangan alfa atau A adalah albedo, S sama dengan radiasi matahari yang diterima, E emisivitas, delta adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan T adalah temperatur permukaan. Jawaban nomor 2 bagian B, EBM mempresentasikan keseimbangan energi dengan menghitung jumlah radiasi matahari yang diserap permukaan bumi setelah dikurangi dengan albedo, lalu membandingkannya dengan energi panas yang dipancarkan kembali ke luar angkasa melalui radiasi inframerah. Jika energi masuk lebih besar dari energi keluar, maka suhu permukaan akan naik dan sebaliknya. Jawaban nomor 2 bagian C. Pada EBM satu dimensi, flux dari radiasi matahari masuk, lalu mengalami pengurangan flux oleh albedo yang menghasilkan energi bersih yang dapat diserap oleh bumi. Energi tersebut dipancarkan kembali sebagai radiasi termal sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann. Perubahan kecil yang terjadi pada albedo ataupun pada konsentrasi gas rumah kaca dapat mempengaruhi perubahan pada temperatur rata-rata permukaan bumi. Jawaban nomor 2 bagian D. Contoh penggunaan EBM dalam analisis fenomena iklim salah satunya adalah mensimulasikan dampak peningkatan konsentrasi CO2 terhadap suhu permukaan global saat terjadi pemanasan global. Bisa dilihat di layar terdapat grafik dengan cara menaikkan nilai emisivitas atau menurunkan albedo, maka model akan menunjukkan kenaikan suhu rata-rata, menggambarkan fenomena pemanasan global secara sederhana namun efektif.
Nomor 3, dasar model iklim, komponen penyusunan model cuaca dan iklim. A. Apa yang dimaksud dengan radiatif konvektif atau RC model? B. Apa perbedaan RC model dan EBM? C. Jelaskan bagaimana model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi. Jawaban nomor 3, bagian A. Radiatif konvektif atau RC model adalah model yang menggabungkan antara proses radiasi atau pemanasan oleh radiasi matahari dan pendinginan oleh radiasi inframerah dengan proses konveksi vertikal di atmosfer bumi. Model RC ini digunakan untuk menggambarkan profil vertikal suhu atmosfer secara realistis. Jawaban nomor 3 bagian B, perbedaan antara EBM dan RC model. Bisa dilihat melalui aspek proses fisik, EBM hanya menggunakan radiasi, sedangkan RC model menggunakan radiasi dan konveksi. Lalu di dimensi, EBM umumnya pada di 0 dimensi atau 1 dimensi, sedangkan RC model biasanya di 1 dimensi dalam bentuk vertikal. Lalu, pada aspek akurasi profil vertikal, EBM biasanya cenderung rendah, dan RC model cenderung tinggi, terutama untuk bagian troposfer. Lalu ada aspek kompleksitas, EBM biasanya lebih sederhana, RC model itu tingkatan kompleksitasnya lebih tinggi atau menengah. Jawaban nomor 3 bagian C. Radiatif konvektif atau RC model menghitung keseimbangan energi pada setiap lapisan atmosfer. Jika gradien suhu vertikal melebihi ambang batas atau lapse rate, maka akan terjadi konveksi suhu yang dapat menstabilkan profil suhu. Jadi, model ini menampilkan profil suhu atmosfer yang konsisten dengan data hasil observasi. 4. GCM. A. Puma dan Plasim adalah contoh model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum, yaitu General Circulation Model dan GCM. B. Jelaskan perbedaan antara Puma dan Plasim melalui kompleksitas maupun komponen yang dimodelkan. C. Bagaimana Plasim dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global, termasuk fenomena musiman seperti monsun atau ENSO. D. Berikan salah satu contoh eksperimen yang mungkin dilakukan menggunakan Plasim untuk menguji sensitivitas iklim terhadap parameter tertentu. Jawaban nomor 4, bagian A. Keduanya merupakan model iklim numerik yang digunakan pada penelitian dan studi-studi ilmiah dalam memahami dinamika atmosfer, tetapi dengan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan GCM yang memiliki iklim penuh seperti yang digunakan oleh IPCC. Jawaban nomor 4 bagian B, Puma merupakan model atmosfer sederhana yang hanya memodelkan sirkulasi atmosfer tanpa komponen lautan atau biosfer secara eksplisit. Sedangkan Plasim merupakan model atmosfer yang lebih kompleks dengan mengintegrasikan komponen atmosfer, lautan, es, daratan, dan vegetasi dinamis. Plasim juga dapat melakukan simulasi interaksi antara atmosfer, lautan, dan biosfer dan digunakan untuk eksperimen sensitivitas iklim. Jawaban nomor 4 bagian C. Plasim dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global, termasuk fenomena musiman seperti monsun atau ENSO, dengan melakukan simulasi interaksi antara atmosfer, lautan, dan permukaan daratan. Model Plasim dapat merepresentasikan siklus musiman, variabilitas ENSO, dan respon iklim terhadap perubahan parameter fisik atau kimia pada sistem iklim. Jawaban nomor 4 bagian D. Contoh eksperimen yang dapat dilakukan adalah dengan menguji sensitivitas iklim global terhadap perubahan konsentrasi CO2 dengan menaikkan atau menurunkan CO2 pada simulasi Plasim. Peneliti dapat mengamati perubahan suhu rata-rata global, pola curah hujan, dan distribusi es pada lautan sebagai respon terhadap perubahan gas rumah kaca. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada dari Pak Sutapa, lalu ada Bapak Prasetyo dan Bapak Santoso, lalu ada Bapak Nugroho, Bapak Putra dan Bapak Hidayat, dan Ibu Sari dan Bapak Wibowo. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.